CEO wanita sedang berdiri di atas panggung, menggelar upacara pengakuan saudara dengan adik perempuannya yang telah lama hilang. Namun ia sama sekali tidak tahu, wanita yang berdiri di depannya saat ini bukan adik kandungnya yang sebenarnya. Sementara itu, jasad adik kandungnya yang asli sedang disembunyikan di dalam troli makanan tak jauh dari panggung. 1 jam sebelumnya, wanita licik itu mengetahui bahwa anak angkat dalam keluarganya ternyata adalah adik kandung dari CEO konglomerat bernilai triliunan. Tergoda oleh harta yang begitu besar, ia pun nekat membunuh gadis itu tepat di lokasi upacara, lalu menyamar sebagai dirinya dan pergi untuk menggantikan posisi sang adik. Sebelum berangkat, ia memaksa pengasuh keluarga untuk membuang jasad gadis itu, dengan janji akan membantu melunasi utang anak pengasuh tersebut. Karena tertekan, pengasuh itu akhirnya setuju, lalu menyembunyikan jasad di troli makanan sambil gemetar. Namun belum sempat membuang jasad, ia dihentikan oleh manajer ballroom yang menyuruhnya ke aula utama, karena upacara akan segera dimulai. Saat pengasuh tiba di aula, wanita licik langsung bertanya apakah jasad sudah diurus, karena takut disalahkan. Pengasuh hanya bisa berbohong bahwa semuanya sudah beres. Tak lama, CEO wanita datang menghampiri mereka. Wanita licik segera menyuruh pengasuh mundur. Kemudian CEO menggandeng tangan wanita licik naik ke atas panggung. Di hadapan publik, ia dengan bangga mengumumkan akan membagi separuh dari aset triliunannya untuk sang adik. Saat ia hendak menandatangani surat warisan, tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari masuk ke aula, langsung membongkar bahwa wanita licik itu bukan adik kandung CEO. Ternyata, anak laki-laki itu adalah sahabat dekat adik kandung CEO. Beberapa waktu lalu, saat ia divonis kanker stadium akhir dan hendak bunuh diri, gadis itulah yang menyelamatkannya di atap gedung, dan memberinya semangat hidup dengan cerita tentang kakaknya yang hilang. Kebetulan upacara pengakuan ini disiarkan langsung. Seorang pasien di rumah sakit melihat siaran tersebut, dan mengenali bahwa nama gadis itu sama dengan gadis yang menyelamatkan anak laki-laki itu. Saat melihat foto masa kecil CEO yang viral di internet, ia langsung sadar bahwa gadis penolongnya adalah adik kandung CEO. Tapi yang muncul di acara itu bukan orang yang sama. Ia pun segera menyusup acara dengan berpura-pura jadi kurir makanan, lalu berlari ke tengah aula, dan membongkar semua kedok wanita licik. Namun wanita licik tak gentar sedikit pun, karena semua ini telah ia persiapkan. Ia sudah menyuap saksi, memalsukan laporan tes DNA, bahkan sudah memiliki satu-satunya benda kenangan antara CEO dan adiknya. Anak laki-laki itu tak bisa membantah. Wanita licik bahkan menunjukkan foto dirinya yang berdiri di depan rumahnya, menuduh anak itu datang karena cinta ditolak dan ingin menjatuhkannya. Dengan semua bukti dan saksi, CEO mulai ragu, karena merasa bersalah telah kehilangan adiknya selama bertahun-tahun. Ia pun memutuskan tetap menyerahkan separuh sahamnya. Wanita licik mendapatkan semua yang diinginkan, bahkan mengejek anak laki-laki itu tepat di depan wajahnya. Anak itu terlalu marah, hingga akhirnya muntah darah dan jatuh pingsan. Melihat satu-satunya saksi kebenaran tak berdaya, ibu dan anak itu mulai merencanakan pembunuhan demi menutup mulut. Namun saat itu, seorang pria kaya anak pejabat muncul. Ia mengaku mendengar semua rencana penyamaran wanita licik, lalu mengajukan tawaran kerjasama. Menurutnya, daripada hidup dalam ketakutan, lebih baik mereka bekerja sama untuk menguasai perusahaan. Wanita licik sempat ragu, tapi pria itu menyerahkan kartu namanya, dan memberi waktu 3 hari untuk berpikir. Di sisi lain, CEO mulai curiga, karena sikap adiknya terasa sangat berbeda dengan kenangan masa kecil. Untuk memastikan, ia meminta asistennya melakukan tes DNA ulang. Tapi wanita licik sudah mengantisipasi hal ini. Ia menyuruh ibunya menukar hasil tes di rumah sakit. Melihat CEO makin curiga, wanita licik pun memutuskan untuk bertindak lebih cepat. Ia menelepon pria kaya itu dan menyetujui kerjasama, dengan syarat, ia ingin mengendalikan perusahaan secepatnya. Pria itu mengatakan, ia akan bantu mengatur semuanya.